Yuk belajar dari Opa Salomo. Raja Salomo di tradisi agama Yahudi, juga Kristen, juga Islam dikenal dengan nama Raja Sulaiman. Dikenal sebagai raja yang luar biasa dengan kebijaksanaannya, dan menurut tradisi Yahudi dia menulis begitu banyak lagu yang indah, menulis berbagai macam kata bijak, Amsal, Mazmur dan sebagainya. Kidung Agung katanya mewakili karya-karyanya di masa muda. Memang kalimat, kata-kata dan nyanyian percintaan yang mesra dan luar biasa, romantis, dengan pemilihan kata yang indah sesuai zamannya. Ya, kalau zaman sekarang, I don't know, dibaca sendiri aja di Kidung Agung. Dan katanya lagi, menurut tradisi, Amsal mewakili karyanya di masa matang dewasa. Walaupun dalam kitab Amsal yang di Alkitab ini tidak semua hasil karya Salomo, tapi perwakilannya itulah. Sayangnya raja hebat ini dengan pencapaian prestasi yang luar biasa ini harus menemukan dirinya di masa tua yang sangat sinis dan pahit sepertinya ya. Ini diwakili menurut tradisi lagi oleh kitab Pengkhotbah. Baca aja kitab Pengkhotbah. Pahit, sinis. Kok bisa kayak gitu ya? Ya, kita memang bisa belajar dari masa muda dan masa dewasa, tapi kali ini ayo kita belajar dari Opa Salomo di masa tuanya yang sinis. Dia bilang segala sesuatu sia-sia, pencapaian prestasi, kemudaanmu dan segala macam itu sia-sia. Untungnya di bagian-bagian terakhir, khususnya Pengkhotbah pasal 11 dan 12, dia menuliskan beberapa hal yang saya rasa penting untuk kita paham supaya kita bisa memaksimalkan kebahagiaan masa muda Salomo sambil menghindari apa yang dialami oleh Salomo di masa tuanya, supaya kita nggak jadi opa-opa, oma-oma yang sinis dan pahit gitu. Minimal saya share 3 prinsip cara hidup lah untuk itu, yang bisa berlaku untuk semua kalangan, penyembah gurita, penyembah Tuhan Yesus, agama lain, dan juga para penikmat kopi. Oke, yuk kita lihat. Yang pertama, Pengkhotbah 11 ayat 9. Ayat ini berbunyi begini. Bersukarialah, hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Menurut saya, ayat ini sementara mengajarkan prinsip konsekuensi, dikenal juga dengan prinsip tabur tuai atau karma, atau apapun istilah di idealisme, ideologi dan agama Anda. Bagi para penyembah gurita, apa istilahnya? Boleh tolong tulis di kolom komentar. Ya memang begitu. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus memikirkan konsekuensinya. Apa yang akan terjadi karena kita melakukan sesuatu. Saya kasih contoh. Beberapa hari yang lalu saya ngajak dua orang malah, pendeta yang ketemu saya untuk olahraga. Saya agak jarang ngajak pendeta yang kalau ketemu itu makan. Tapi kalau ada yang mau olahraga bareng, yuk saya ajak. Nah, dia mengikuti, saya ajarin gerakannya di gym, dan dia merasa happy, segar. Setelah selesai olahraga di mobil, dia bilang, wah enak sekali badan saya ini. Lalu dia melirik perutnya yang agak buncit, lalu berkata, kalau saya konsisten nih, ini bisa cepat turun kah Pak? Saya menjawab pertanyaan itu dengan pertanyaan balik. Kira-kira Pak Pendeta berapa tahun dia lalu menjadi seukuran sekarang? Dia pikir-pikir, lalu dia bilang begini, dulu saya masih muda, suka olahraga, main bola dan sebagainya, jadi perut saya rata. Nah, kira-kira dia sampai ke ukuran yang sekarang, ya kira-kira ada belasan bahkan puluhan tahun. Ya itulah hasilnya. Jadi hasil dari sebuah taburan akan berujung pada tuaian. Dan janganlah berharap bahwa dengan waktu yang sesingkat-singkatnya dia akan kempes setelah melakukan perubahan.
Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur, tidak selalu langsung dituai. Ada juga sih yang langsung ada dampaknya, langsung ada pengadilannya. Misalnya kalau Anda berbuat kejahatan lalu ketahuan, ya sudahlah, pasti Anda akan masuk penjara, diproses hukum. Tapi ada hal-hal yang kita lakukan ternyata butuh waktu untuk menumpuknya, tetapi ingat bahwa karena segala hal yang kita lakukan, apapun ya, bukan cuma pola hidup, tetapi juga perbuatan-perbuatan sehari-hari, ada pengadilan, ada mitzvah. Kalau saya tidak salah ingat bahasa aslinya, mizpah. Dan oleh Salomo, pengadilan ini dikelola oleh Allah, ya, penguasa segala sesuatu. Nah, bagi kita yang tidak menyembah Tuhan yang sama atau ateis, ya dikelola oleh apalah, oleh sebab akibat itu. Tapi ingat, ada konsekuensi untuk semua perbuatan kita. Kalau kita berhasil memanage konsekuensi dan memilih perbuatan-perbuatan yang bisa berdampak lebih baik, tentulah hidup kita tidak akan pahit dan menyesal seperti Salomo. Nomor 1. Nomor 2, ayat 10 bilang begini, buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Kembali dia menekankan bahwa masa muda, masa mampu, masa ada waktu, fajar hidup itu akan berlalu. Vanity, itu sia-sia. Akan datang masa yang akan dia bahas di ayat-ayat selanjutnya, di mana kemudahan itu sudah tidak ada lagi, berganti dengan ketiadaan kesempatan, tua bahkan mati. Karena itu ayat 10 bilang, buanglah kesedihan dari hati dan jauhkanlah penderitaan dari tubuh. Menurut saya, ini adalah prinsip fokus kepada kebahagiaan. Fokus kepada yang baik. Berapa banyak di antara kita yang terlalu berfokus kepada kelemahan, kekurangan, penderitaan, lalu mengkapitalisasi itu dengan menceritakannya, merenunginya, menangisinya terus-menerus. Jangan, engkau akan pahit seperti Salomo di masa tua. Sebenarnya yang kita harus fokus adalah kebahagiaan. Buang kesedihan, jauhkan penderitaan. Jadi segala yang kita lakukan kepada tubuh kita, kepada jiwa kita, kepada roh kita, harusnya dengan tujuan bahagia di masa yang akan datang. Bukan hanya happy pada masa kini. Saya kritik misalnya para perokok, para peminum, para konsumen narkoba. Hari ini di saat Anda mengkonsumsinya mungkin happy. Tapi ingat, jika Anda berfokus kepada kebahagiaan, Anda akan tahu bahwa hal-hal ini sama sekali tidak akan membawa kebahagiaan. Jadi fokuslah kepada yang bahagia, hati kita dan tubuh kita. Nomor 3, pasal 12 ayat 1 sampai 14 itu intinya sama aja. Ayat 1 saya baca. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Bagi saya secara filosofis, ini adalah prinsip memiliki idealisme. Orang tuh harus memiliki idealisme. Saya perjelas lagi, memilih idealisme. Jika saya satukan dengan konsep dan konteks ayat 9-10, maka pilihlah idealisme yang bisa menunjang hukum atau prinsip konsekuensi dan prinsip fokus kepada kebahagiaan. Pilih, lalu anut. Bagi Salomo itu adalah percaya kepada penciptanya, Tuhan Allah Israel. Bagi orang Kristen, di dalam nama Yesus. Bagi orang Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi para penyembah gurita, Kraken. I don't know. Tapi yang penting tuh ada idealisme. Tetapi dipilih yang saya ulangi, yang bisa menunjang poin 1, 2 tadi. Kenapa? Karena idealisme ini banyak dan beragam. Dalam kekristenan sendiri ada begitu banyak ragam aliran berpikir, aliran teologi, apalagi di agama-agama yang lain. Janganlah ada garis keras, ada garis lucu, ada garis lurus, ada garis lembek, I don't know, apa semua garis-garisnya. Janganlah kita pilih idealisme yang hanya akan membuat kita menabur yang buruk. Parameternya
kalau bagi saya selalu adalah etika moral. Jika ideologi itu membawa Anda kepada etis moral yang baik, jalanilah itu. Supaya perjalanan kita berisi langkah-langkah yang tenang dan mantap. Dengan idealisme, dengan ideologi yang baik, jalan hidup kita akan tenang dan mantap. Iman kita, dalam tanda kutip, harapan-harapan kita itu tenang dan mantap, maka Anda akan lebih berbahagia. Ayo kita tabur baik untuk tuai baik. Fokuslah kepada hal-hal yang berbahagia dan membahagiakan. Setialah pada idealisme-idealisme yang membangun, supaya hidup kita tidak seperti Opa Salomo. Damai, santai.